Nama Lause Dinda. Nama Lause Yaya. Wah, senang ya Lause, karena hari ini di GKKK Solo Baru bisa bertemu dengan anak-anak seluruh Indonesia. Lause, berarti nggak cuma anak-anak dari Pulau Jawa dong. Ada dari Pulau Sumatera, ada dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, sampai Papua sana ya Lause. Wah, banyak ya Lause. Nah, hari ini kita mau sama-sama bersyukur Lause, karena kasih Tuhan begitu besar buat kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau pujikan lagu Nyanyian Syukurku. Mari anak-anak, kita semua bangkit berdiri. Ikutin Lause ya. Selamat pagi, aku bernyanyi bersama mentari, menyambut hari yang indah ini. Aku bernyanyi, aku bersyukur atas semua yang baru lagi, atas semua berkat yang telah Kau beri. Terima kasih Tuhan atas indah hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, ku berdoa dan ku nyanyikan nyanyian syukurku. Kita pujikan sekali lagi. Selamat pagi, aku bernyanyi bersama mentari, menyambut hari yang indah ini. Aku bernyanyi, aku bersyukur atas semua yang baru lagi, atas semua berkat yang telah Kau beri. Terima kasih Tuhan atas indah hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, ku berdoa dan ku nyanyikan nyanyian syukurku. Nah, sebelum kita lanjut ibadah kita, Lause, Ya. kita mau berdoa dulu. Nah, kita doa pagi ini dipimpin oleh Kenneth. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebentar lagi kami akan beribadah. Sertai kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Kenneth yang sudah memimpin doa pagi ini. Wah, Lause Yaya, Ya, anak-anak semua kira-kira tahu nggak tema kita hari ini apa? apa ya Lause? Tema kita hari ini adalah mengetahui rencana Allah bagi umatnya. Oh, temanya itu. Ngomong-ngomong soal rencana nih Lause, Lause inget gak? Kita tuh sebenarnya hari ini punya rencana loh. Rencana apa ya? Aku lupa. Kak lupa tuh Lause. Kita hari ini tuh mau membantu Chef Hello. Oh iya, kita mau bantu Chef Hello. Ya, ayo kita ke dapur sekarang. Tunggu dulu. Kita harus pakai kostum dulu. Oh iya. Siap ya? 1, 2, 3. Ayo kita ke dapur. Yuk. Nah, kan Chef Helen sudah ada di sini. Wah, Chef Helen mau masak ya? Udah siap bahan-bahannya semua. Iya dong, udah
sudah siap anak-anak? Ini lihat nih, ada banyak bahan-bahan untuk kita memasak hari ini. Nah, nih coba Lause Dinda, tahu nggak ini apa? Ayo anak-anak di rumah tahu nggak ini apa? Ini tepung. Wah, betul. Yang kedua, Lause Yaya, tahu nggak ini apa? Anak-anak di rumah tahu nggak ini apa? Yang manis itu loh. Gula. Yang ketiga, nih bulat-bulat apa Lause? Ya anak-anak semua tahu ini. ya, Ini ya apa dong. ini? Telur. Betul sekali. Selanjutnya, nih yang anak-anak pasti suka Lause. Apa ini Lause? Apa ini? Coklat. Betul sekali. Selanjutnya, Lause juga pasti tahu kan? Itu enak banget itu ya. Keju, anak-anak juga pasti suka kan ya? Oke, yang terakhir ada ini Lause. Ini Tahu nggak Lause apa anak-anak tahu nggak? aku tahu, Chef. Apa? Ini choco chip. Betul sekali. Nah ini bahan-bahan semua sudah siap. Kita siap untuk memasak hari ini Lause. Ngomong-ngomong, lihat bahan-bahan yang sweet ini, kayak apa ya Lause ya? Kayak aku. Wah, apa itu maksudnya ya Lause? Manis kayak aku. Oh, Yang manis itu kita semua. Tapi tahu nggak Chef dan Lause? Ada yang lebih manis loh. Apa itu Lause? Yaitu kasih Yesus lebih manis. Kita musikan. Sing high, sing low. Ikutin Lause ya. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am thinking about how He sets me free. Oh, I am bringing up to everyone. No wonder of Jesus' love. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, I am bringing it up to everyone. No wonder of Jesus' love. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, I am bringing it up to everyone. No wonder of Jesus' love. No wonder of Jesus' love. Ayo anak-anak semua, anak-anak lihat ya, Chef Helen, Lause Dinda, Lause Yaya masak hari ini. Oke? Sekarang Lause Dinda, Lause Yaya bantuin Chef Helen ya buat masak hari ini. Oke. Kita mau masukin bahan-bahannya nih Lause. Pertama apa dulu nih Lause? Nih, kita masukin tepungnya ya yang tadi. Siap, Nih, Chef. Lause tolong ya. Twin. Oke. Terima kasih Lause. Sekarang gulanya kita masukkan ya. Ngomong-ngomong Lause kok nggak beritahu kita dulu mau masak apa?
Oh itu, iya emang Lause. Chef Helen nggak mau beritahu dulu ke Lause Dinda, Lause Yaya dan anak-anak semua tentang apa nih yang mau dimasak sama Lause Helen. Jadi nanti lihat aja ya jadinya apa. Chef Helen ini kayak ala-ala Master Chef gitu. Iya dong. Nggak mau ngasih tahu kita. Iya. Iya Lause. Nah kadang Tuhan pun begitu Lause. Tuhan kadang punya rencana yang sangat indah. Tapi kadang kita belum mengetahui loh rencana Tuhan itu apa. Ya kan Lause? Sesuai sama tema kita hari ini. Iya. Kira-kira apa ya rencana Tuhan buat kita ya, Chef dan Lause? Nah, iya. Lause, ada temen chef yang mau jelasin hari ini. Ada. Apa itu Lause? Ya, namanya Lause Natali. Lause Natali akan menjelaskan pada kita semua. Wow. Nah, anak-anak kita mau pujikan lagu Semua Baik. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Nah, Lause, ini semua bahannya tadi udah dimasukin ke dalam wadah. Kita mau masukkan ke dalam oven ya. Yuk, kita masukkan sama-sama ya. Ya, anak-anak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause Natali mau ajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, tadi Chef Helen itu membuat kue. Anak-anak penasaran enggak? Kuenya itu jadinya seperti apa? Lause Natali penasaran. Karena tadi Chef Helen enggak kasih tahu mau bikin kue apa. Tapi Chef Helen membuat sebuah rencana. Dia tahu kue apa yang akan dia buat. Nah, anak-anak tahu enggak? Ada satu orang yang juga punya rencana yang indah bagi umatnya. Bagi setiap kita dan umat Israel pada waktu itu. Yaitu
Allah. Allah punya rencana yang indah bagi setiap umatnya. Rencana adalah sesuatu yang direncanakan dan akan dilaksanakan. Kita mau tahu rencana Allah pada diri seseorang yang terdapat di dalam Alkitab seperti apa. Nah, anak-anak, suatu kali setelah Yusuf itu meninggal dan orang-orang Israel itu tinggal di Mesir, jumlah orang Mesir semakin hari semakin banyak, yang membuat Raja Fir'aun pada waktu itu merasa takut. Karena jumlah orang Israel yang begitu banyak, dia takut kalau orang Israel itu nanti akan memenuhi negara Mesir. Maka untuk mencegah itu, Raja Fir'aun memutuskan memanggil semua pengawalnya dan membuat sebuah rencana. Anak-anak tahu nggak rencananya? Rencananya adalah Raja Fir'aun menyuruh membunuh semua bayi laki-laki orang Israel. Wow, satu kejadian yang begitu menakutkan. Jadi kalau ada ibu-ibu yang hamil besar, terus ketika dia melahirkan, kalau anaknya perempuan dibiarkan hidup. Tapi kalau anaknya yang lahir itu laki-laki, langsung dibunuh. Bukan hanya itu, orang-orang Israel yang tinggal di Mesir pada waktu itu disuruh bekerja keras. Mereka disuruh bekerja dari pagi sampai malam. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu mereka tidak dapat upah, mereka tidak dapat uang. Bukan hanya tidak dapat uang, bukan hanya bekerja. Orang-orang Israel ketika mereka bekerja dan ketika mereka sudah capek mengangkat batu itu pelan-pelan, mereka juga disiksa. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, orang-orang Israel ini memohon kepada Tuhan. Mereka mohon supaya Tuhan boleh menolong mereka. Ketika keadaan yang terjadi pada waktu itu seperti yang mereka itu ketakutan, mereka sedih. Anak-anak, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memperhatikan umatnya. Dan Tuhan punya rencana yang terbaik bagi umatnya. Anak-anak tahu, ternyata Tuhan sudah siapkan satu orang untuk dipakai menolong bangsa Israel, yaitu Musa. Loh Senatali, kan semua anak laki-laki dibunuh. Betul, semua anak laki-laki dibunuh. Tapi ada satu keluarga yang pada waktu itu seorang imam dari suku Lewi yang menikah dengan orang Yahudi, orang Ibrani. Ibu ini melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihat, anak ini cantik, anak ini itu bagus, sehat. Maka ibu ini punya ide untuk menyembunyikan anak ini selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan anak ini disembunyikan supaya tentara-tentara Mesir tidak tahu kalau ada bayi laki-laki di rumah bapak ini. Tapi ternyata sudah 3 bulan mereka tidak bisa sembunyikan lagi. Anak ini semakin hari semakin bertambah besar. Yang tadinya ketika nangis bisa didiamkan, ini semakin lama tidak bisa. Maka anak-anak, ibu ini punya ide. Dia ambil sebuah kotak, terus dia susun itu dengan baik. Terus anak ini diletakkan di dalam kotak itu. Dibawa kemana? Dibawa ke Sungai Nil. Anak ini diletakkan di pinggir Sungai Nil. Terus anak ini mengikuti arus Sungai Nil. Anak-anak tahu, ternyata anak ini punya seorang kakak. Ketika adiknya itu diletakkan
diletakkan di situ sedang mengapung di atas sungai Nil, anak-anak, kakaknya itu mengintip dari jauh. Dia melihat, mengamati kalau adiknya baik-baik saja. Nah, pada pagi hari ada rombongan Putri Fir'aun bersama dengan pengawalnya. Putri Fir'aun mau mandi di sungai Nil. Ketika Putri Fir'aun mau mandi di sungai Nil, Putri Fir'aun melihat ada sebuah kota itu. Kemudian dia bilang sama pengawal, cepat kamu lihat apa yang ada di dalam kotak itu. Anak-anak, ketika dilihat, dibuka isinya. Ternyata bayi itu menangis. Ketika bayi itu menangis, Putri Fir'aun bilang, bawa ke sini. Pastinya ini bayi orang Ibrani. Maka bayi itu diangkat, digendong sama Putri Fir'aun. Ketika melihat bayi yang cantik ini, yang ganteng ini, Putri Fir'aun merasa sayang. Maka Putri Fir'aun ingin mengambil anak itu untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Ketika Putri Fir'aun menggendong anak itu, kakak bayi ini, Miriam, itu cepat-cepat lari menemui putri. Saya bisa mencarikan ibu untuk menyusui bayi ini. Ketika Putri Fir'aun melihat bayi ini, oh iya, bayi ini butuh susu. Maka Putri Fir'aun bilang, baik, sekarang kamu panggil ibu penyusu itu. Anak-anak, si kakak dari bayi ini kemudian cepet-cepet dia lari. Dia panggil siapa? Dia panggil ibunya sendiri untuk merawat dan menyusui si bayi ini. Anak-anak, pada waktu itu si bayi kecil ini itu tinggal bersama dengan ibunya. Bayi kecil ini dirawat oleh ibunya sendiri. Dan ketika bayi ini sudah besar, maka diserahkan kepada Putri Fir'aun. Dan Putri Fir'aun memberi nama bayi ini Musa, yang artinya diangkat atau diambil dari air. Nah, anak-anak, di tengah-tengah kondisi itu, yang umat Israel mereka itu ketakutan, mereka sedih. Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan mereka melalui Musa. Anak-anak tahu, rencana yang Tuhan itu buat tidak pernah gagal dan tidak pernah salah kepada seseorang. Sekalipun ketika Lose Natali ataupun anak-anak ketika mengikuti rencana Tuhan, mungkin kita sedih, mungkin kita tidak enak, tapi percaya seperti apa yang dialami oleh orang Israel, di tengah-tengah mereka dijajah, di tengah-tengah mereka mengalami kesedihan, mereka mengalami kesakitan. Tuhan melihat dan Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik untuk membebaskan mereka melalui Musa. Hal yang sama Tuhan juga sedang kerjakan bagi anak-anak. Tuhan punya rencana yang indah bagi masa depan anak-anak. Nantinya ketika anak-anak besar, Tuhan sudah persiapkan. Mungkin ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi pilot, ada yang jadi pendeta mungkin, hamba Tuhan. Tuhan sudah persiapkan anak-anak untuk masa depan yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan. Dan ingat, apapun yang nanti akan Tuhan kerjakan, itu adalah yang terbaik. Sekarang kita mau hafal ayat hafalan kita. Yuk anak-anak yang di rumah, dibuka Alkitabnya dari Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?
Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ingat, pertolongan kita dari Tuhan yang membawa kita kepada masa depan yang terbaik. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan hadir dalam hidup kami. Tuhan merencanakan yang terbaik bagi setiap kami. Tuhan, kami mau taat, kami mau belajar terus percaya kepada Tuhan. Karena rencana yang Tuhan berikan bagi kami adalah rencana yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wah, lo Yaya. Iya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia punya rencana yang indah buat orang-orang Israel. Dan yang pastinya buat kita. Bener Lause, nggak cuman buat kita loh, tapi buat adik-adik semuanya juga. Makanya kita harus percaya sama Tuhan. Kita juga mau memberikan yang terbaik. Ngomong-ngomong memberi yang terbaik, saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Dengan cara Anak-anak bisa memasukkannya ke amplop, diberikan ke gereja waktu kita sudah ketemu di sekolah minggu lagi. Atau bisa minta tolong sama mama papa untuk mentransfer ke nomor rekening di bawah ini. kita buktikan Persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Ku tidak berhak memakai dan mengatur persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Ku tidak berhak memakai dan mengatur persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Ku tidak berhak memakai dan mengatur persembahan, hanya Tuhan yang punya. Halo teman-teman, namaku Nela. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberi persembahan. Terimalah persembahan kami. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa ibadah online. Dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo teman-teman. Wah, Loh Yaya, ngomong-ngomong, Chef Helen mana ya? Oh iya, apa ya rencananya? Tadi kan dia mau masak kue. Sekarang hasilnya gimana ya, Loh? Halo semuanya. Nih, lihat kue hasil masakan Chef Helen dibantu dengan Lose Dinda dan Lose Yaya. Nggak sabar mau icip-icip. Lapar banget. Tapi Lose, yang diingat bukan cuma kuenya loh, tapi cerita di balik kue ini. Nah, anak-anak tahu Chef Helen saja bisa melaksanakan rencana chef untuk membuat kue yang indah ini bersama dengan Lose Dinda dan Lose Yaya. Nah, anak-anak tahu ya
Allah pun lebih dari Chef Helen. Allah memiliki rencana yang terbaik untuk kita semua. Tapi kalau Chef Helen biasanya bisa gagal, mungkin kalau Chef Helen masak kue bisa gosong, bisa rusak. Tapi kalau Allah kita membuat suatu rencana, Dia tidak pernah gagal. Allah selalu memiliki rencana yang terbaik. Sampai jumpa.